pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Air sungai kembali meluap, sebuah rumah di Bima hanyut tergerus banjir. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena menjamret tas wanita di pinggir jalan. Tingkatkan nilai ekonomi dan inovasi, siswa SMK di Lombok Barat kembangkan budidaya ikan nila dengan media air laut. Bersama saya Listia Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Hujan deras yang melanda kota Bima dan sekitarnya membuat ratusan rumah warga di 3 kecamatan terendam banjir akibat meluapnya air sungai. Bahkan sebuah rumah milik warga bernama Burhan di Kelurahan Lampe hanyut tergerus banjir yang datang tiba-tiba pada Minggu malam. Hal itu membuat warga yang berada di sekitar bantaran sungai panik menyelamatkan diri beserta barang berharga miliknya. Dari informasi petugas BPBD, banjir dipicu meluapnya Sungai Padolo akibat tingginya intensitas hujan dan air kiriman dari Kecamatan Wawo. Petugas mencatat banjir susulan tersebut merendam 616 rumah warga di 3 kecamatan di wilayah Kota Bima. BPBD Kabupaten Kota, terus klaster logistik, BPBD Provinsi sudah dropping putar logistiknya lah, semakin kecil aja lah. Kita harapkan juga dari sebuah segmen bisa membantu, apalagi ini kan baru mulai musim hujan panjang. Ini kan Kota Bima ada satu rumah yang hanyut dan jembatan itu seperti apa Pak? Ya nanti mudah-mudahan dari pemerintah kabupaten kota ya yang bisa bantu satu unit. Selain mengimbau warga tetap mewaspadai potensi banjir, BPBD juga telah mendistribusikan bantuan logistik ke warga korban banjir di seluruh wilayah terdampak. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Bima. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengajak warga mewaspadai ancaman penyakit demam berdarah di akhir tahun. Hal itu mengingat tingginya curah hujan yang dikhawatirkan akan menimbulkan genangan air dan memudahkan nyamuk demam berdarah berkembang biak dengan cepat. Dinas Kesehatan mencatat jumlah warga yang terjangkit demam berdarah selama bulan Januari hingga Oktober mencapai 150 kasus. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, petugas mengajak warga tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus selama 2 bulan mendatang. Ini yang perlu kita sama-sama cermati sampai dengan saat ini, memang mudah-mudahan ini semua jalan. Artinya bahwa penekanan dari promosinya, dari teman-teman puskesmas, kemudian teman-teman dinas, kaitannya dengan promos itu sudah berjalan, sehingga angkanya sampai dengan bulan Oktober ini memang turun trennya, karena di bulan yang sama di tahun yang berbeda di awal sekitar 180. Jadi saat ini sudah sampai di bulan Oktober ini 156, berarti di bulan November mudah-mudahan tidak ada peningkatan, nanti paling di ngejarnya itu antisipasinya di bulan Desember. Selain mengajak warga untuk hidup sehat, petugas juga menggencarkan sosialisasi dengan menerjunkan petugas pemantau jentik dan melakukan pengasapan di seluruh wilayah endemik demam berdarah. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Mataram menggelar apel peringatan Hari Pahlawan di Dermaga Pelabuhan Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada Senin pagi. Apel dihadiri personel TNI Polri, Pemda, dan organisasi kemasyarakatan sebagai upaya mengenang jasa para pahlawan yang gugur di medan perang. Peringatan Hari Pahlawan juga dirangkai dengan acara tabur bunga di perairan Gilimas
sebagai penghormatan atas para pejuang kemerdekaan. Dan Lanal Mataram mengajak seluruh anggota TNI Polri serta masyarakat untuk meneladani semangat para pahlawan, salah satunya dengan mengisi kemerdekaan dengan pengabdian yang nyata. Yang adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah merebut, mempertahankan kemerdekaan, hingga apa yang menjadi makna dari perjuangan ini dapat dimaknai dan diteruskan oleh para generasi muda, sehingga kedaulatan negara, kejayaan bangsa dapat menjadi suatu keabadian. Peringatan Hari Pahlawan diharapkan menjadi ajang merefleksi dan memperkuat rasa nasionalisme, serta membangun semangat pengabdian dalam membangun bangsa. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sidang lanjutan kasus kematian almarhum Brigadir Nur Hadi, anggota Bid Propam Polda NTB, kembali digelar Pengadilan Negeri Mataram pada Senin siang. Sidang mengagendakan jawaban eksepsi dua tersangka utama, Yogi Purusa Utama dan Haris Chandra, yang dibacakan kuasa hukumnya pada persidangan pekan lalu. JPU menghormati eksepsi yang disampaikan, namun menolak argumen yang disampaikan karena tidak sesuai dan berdasar pada fakta hukum peristiwa. Jaksa menyatakan seluruh dakwaan yang disampaikan justru ditetapkan berdasarkan fakta peristiwa yang ditemukan pada proses penyelidikan kematian korban. JPU juga menyimpulkan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum justru mengarah bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Tadi keberatan kita rinci memang masing-masing. Pada intinya kan disampaikan surat dakwaan berdasarkan imajinasi. Kalau bicara imajinasi atau enggak ya kan nanti masuk pembuktian. Ada enggak dan buktinya. Kemudian tadi surat dakwaan disusun tidak sesuai dengan pedoman internal. Nah, kita jelaskan pedomannya digunakan PH kan lama itu. Ya setelah pembacaan dakwaan, eksepsi dan tanggapan yang dibacakan pada hari ini, selanjutnya kami akan bermusyawarah dan membacakan putusan selah. Ya, insya Allah akan dibacakan pada hari Senin tanggal 17 untuk terdakwa jaga kondisi kesehatan. Tim penasihat hukum cukup ya. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin pekan depan dengan agenda putusan selah yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim sebagai tanggapan atas dakwaan dan pembelaan JPU dan terdakwa. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.